hadis, harus kita banyak-banyak mengucapkan, mengingat, menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kita. Kita kadang-kadang banyak nikmat tapi lupa dengan nikmat-nikmat tersebut. Nikmat punya gigi, ya. Kalau sudah kompok baru terasa punya gigi. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat masih bisa beribadah. Banyak orang yang terpacak beribadah. Saking banyaknya hartanya lupa beribadah, akhirnya mati dalam harta itu. Jadi jangan pernah iri melihat orang yang hebat hartanya tapi tidak bisa beribadah dengan Allah, atau hartanya tidak mengantar dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan ingat dengan nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga tetap istiqomah. Jadikan Nabi Muhammad itu jadi teladan, biar kita tenang. Karena sekarang banyak runyam. Siapa nak ditiru, siapa nak dicontoh, nggak jelas lagi sekarang. Kadang-kadang ngomong A, contohnya B, ngomong B, contohnya langsung Z. Maka biar tidak pusing hidup ini, teladan kita adalah Nabi Muhammad. Karena kepengen mencontoh, contohlah Nabi Muhammad. Tak usah pun nak nyontoh saya, menyontoh presiden, nak nyontohan, banyak kesalahannya. Apalagi di masa-masa Covid ini banyak yang majolas sekarang. Ada yang bilang boleh pulang, ada yang boleh tak boleh pulang mudik, cuma berkunjung baik yang boleh. Ujung-ujungnya kita orang Indonesia tak boleh balik lebaran ini, tapi orang Cina balik dari musuhnya ke kita sini. Kita doakan mudah-mudahan siapapun yang tukang bohong dan pengkhianat dengan negeri ini, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah. Amin. Pada saatnya tidak disadarkan, disiksa baik langsung. Amin ya Rabbal alamin. Sini ada kuburan kan? Sini kan? Ya, aku tuh ngeri-ngeri juga ceramah sambil dengar kamu. Saya kira tadi Pak Ketua tadi, mana? Yang sama. Saya kira tadi ramai di sini. Ternyata ramai baru sebelahnya baik. Karena lebih dekat dengan kuburan harus lebih sadar hidupnya mesti. Tiap minggu melihat orang rombongan ke sana. Aku baiklah hampir 7 kali ke sebelah sini. Ya, termasuk di sini udah pernah bicara di sini. Apa khotib lupa saya. Ya, jelas ini masih anyar. Warnanya belum berubah jadi golkar waktu itu. Masih kayu-kayu kalau maksud saya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sekali lagi tidak ada uswah yang paling lengkap kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak niru ustaz banyak kekurangan, nak niru kiai banyak kekurangan, nak niru pemimpin kita banyak juga kekurangan. Ya, yang lengkap itu hanya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad udah lengkap, ada gado-gado. Ya. Mau lihat sehat ada, beliau paling sehat. Paling belagak lah Nabi Muhammad. Ya. Paling kuat Nabi Muhammad, sampai dalam perang Badar pun beliau menang bergulat. Ya. Begitulah seterusnya. Yang paling pemberani Nabi Muhammad, yang paling sayang Nabi Muhammad. Cuma sekarang kita dimainkan uang. Umat Islam itu jangan ngomong melarang uang lah. Kami itu harus rahmatan lil alamin. Rahmat, awak ngerti enggak? Maksudnya itu harus lunak-lunak saja, biasa-biasa saja. Umat Islam itu harus lembut-lembut. Siapa kau iko? Apa kabar? Padahal Nabi Muhammad juga, Nabi kita ini sampai puluhan kali memimpin perang. Berarti Nabi Muhammad pemberani tak kira-kira? Berani. Nabi Muhammad kalau bertemu dengan kemungkaran melawan langsung. Begitulah Nabi kita lengkap. Maka dikatakan dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Beliau itu, Nabi kita itu adalah tegas dengan kekufuran, kemaksiatan, tapi lemah lembut sesama mereka. Sekarang banyak terbalik umat Islam ini. Maka doa saya tadi,
Ya Allah, satukan hati-hati orang yang beriman sedunia ini, satukan gerakannya. Kalau umat Islam ini bersatu, meludah sama-sama, tenggelam rombongan Yahudi tahun itu. Sudah Yahudi tahun pula, kan? Loh, tahu salah sedunia seorang Indonesia baik, meludah sama-sama, tenggelam rombongan itu di dalam ludah kita. Asal kompak, ya. Tapi sekarang banyak terbalik, sesama kita bermusuhan, sesama kekufuran, berkawan. Nah, kita doakan, kita tolong ya, siapapun yang mendengar ini nanti akan dimasukkan ke YouTube, ya. Mudah-mudahan insya Allah harus dibalik, sesama kita harus lemah lembut, saling menyayangi sesama yang beriman. Kalau orang yang berbuat kekufuran dan maksiat harus tegas. Ini banyak terbalik, ya. Sesama kita bermusuhan, sesama musuh rangkulan. Itulah nasib umat Islam sekarang. Biar tahu Bapak Ibu, di mana nasib itu, baik di Indonesia termasuk di dunia. Inilah realitas sekarang. Banyak-banyak berdoa ya, doakan supaya Allah menyatukan hati-hati kita. Karena sekarang banyak orang duduk berdekatan tapi belum tentu bersama-sama jiwa dan hatinya. Ya, itu seperti dua telinga, tak kelihatan sama galo dari belakang. Ya. Tapi sampai sekarang, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Adam Malik almarhum, belum pernah saling teguran telinga gue. Coba siapa yang telinganya teguran, kunjung-kunjung ada kan? Pokoknya kiri yang bisul dia yang kanan, tak pernah teguran. Nauzubillah min dzalik. Oke lah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pada pengurus. Yang penting alhamdulillah memang kami nak sholat baik tujuannya. Cuma ngambil tempat. Ini juga sebenarnya pejuang subuh ini, pejuang kemakmuran ini cuma datang separuh baik. Saya nggak tahu lah sudah mulai juga. Ya. Begitu juga alasan mereka ngaku dikit ini karena memang juga masih lebaran. Padahal memang di luar lebaran ini dah subuh ini. Mohon maaf, aku buka kartu baik. Ya. Sama dengan pengajian ibu-ibu saya di Dalam Kelapa itu, kecamatan Dalam Kelapa, ibu-ibunya ribuan, setiap bulan 1.000 paling tidak di masjid itu kan pengajian. Kata pengurus masjidnya, mohon maaf Ustaz kasih buang, kami tidak banyak yang hadir karena tidak hari Sabtu. Ya saudara, beringat kau mau datang hari Ahad ke hari apa, pastinya itulah kalau bapak-bapak itu. Bapak-bapak ini memang lebih sibuk dari ibu-ibu, ya. Karena bapak-bapak sudah pengajian setiap hari Minggu, setiap satu minggu di hari Jumat. Padahal Jumat itu pun bapak itu datang paling terakhir, balik paling duluan biasanya bapak itu. Bukan bapak yang di Asomat itu, di dekat-dekat Asomat ini nggak masalah itu ya. Sudahlah, mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini yang penting diberkahi oleh Allah, amin. Ya, kita pulang dari sini membawa kebaikan, itu baik ya. Sesuai dengan masjid ini sedang terkenal sekarang memang namanya Asomat ya. Karena ada Ustaz Somad maksudnya itu mudah-mudahan sesuai dengan namanya ya. Sampaikan dengan warga-warga kita di sini, dulu-dulu kita masjid ini mungkin dibuat namanya ini niatnya adalah supaya benar-benar umat di sekitar ini menggantungkan diri dengan Allah. Amin. Allahus Samad. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya tausiah saya pagi hari ini bagaimana kita menguatkan hubungan akidah dengan Allah. Ya, habis lebaran ini, habis puasa ini, di Idul Fitri ini mudah-mudahan kita kembali kepada Idul Fitr, fitrah suci. Artinya kita semua ini orang Islam ini lahirnya semua suci. Masuk akal kira-kira Pak? Yang tidak masuk berobat maksudnya itu ya. Berarti kurang sehat maksudnya itu kan? Mungkin agak kurang sehat. Ibu, bapak,
kalau kita orang Islam ini masuk inilah hebat atau tidak? Tidak usah ya. Ada yang ekstrim juga. Sekarang sedang musim lapor-laporan, bagus-bagus dan jahat bisa sekarang. Sekarang zaman fitnah, yang lurus bisa jadi bengkok, yang bengkok bisa jadi lurus, yang benar bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Yang penting ininya, amplop itu bisa membuat lurus menjadi bengkok. Ya, ini zaman fitnah. Maka jangan usah salut dengan zaman-zaman kondisi sekarang. Pintar-pintar saja menyaring, ya, disaring. Ya, kalau tidak banyak. Bapak Ibu, kita kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Suci tak kata dosa. Nah, kalau ini memang baru datang-datang. Dan ini belum ada dosa karena terlambat. Daripada kamu di sini banyak yang masih jalan-jalan keluar mana ada tahu aku tadi itu. Ya. Bapak Ibu, bayi ini ibu-ibu lebih tahu. Bayi lahir suci. Sama dengan kita ini kalau beli kaset kosong. Kaset kosong sangat tergantung dengan rekamannya. Kalau direkam dengan insya Allah lagu ngaji, jadi kaset ngaji dia. Betul? Nah, tapi kalau mungkin kaset itu direkam dengan kaset disco, jadi disco juga isinya. Sampai umpamanya kadang-kadang lagunya dililit utang begitu kan. Buntu budaya. Tapi kalau dia dibuat umpamanya lagu qasidah, maka kaset itu jadi kaset qasidah namanya. Sangat tergantung dengan tukang rekamnya. Kaset kosong namanya. Sudah nyambung belum maksudnya kira-kira bapak-bapak? Anak-anak kecil, ini juga kecil juga kalau dulu. Aku juga kecil dulu. Makanya ketika saya dikasih nama, saya belum bapak saya dengan ibu saya tidak ngomong dengan saya waktu itu. Tapi berikan nama yang bagus. Solihin hasibuan. Hasibuan itu hari-hari sibuk buat kebaikan lah paling tidak ya. Bapak Ibu, maka sekarang kita kembali ke fitrah. Ke fitrah itu berarti adalah kepada kesucian. Fitrah kita dulu suci lagi. Mudah-mudahan amin ya. Karena dosa-dosa mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Rasulullah, setiap orang yang lain itu adalah suci. Ada enggak? Ada enggak pemain di Palembang ini? Bayi lahir bawa golok. Pasti rumahnya tak kebidan lagi. Lewat udah itu enggak. Maaf canda tapi serius loh ini. Ya, ada enggak bayi lahir di Palembang Sumatera Selatan ini lah? Lahir langsung sudah pakai celana pendek. Apa? Di bedong, ya? Di bedong. Iya, pokoknya lahir sudah pakai bedong gitu. Katit. Enggak ada. Atau budak baru lahir langsung digocoknya mamanya, katit. Yang ada itu sudah besar, udah itu mabuk, baru digocoknya mamanya. Aduh, karena itulah dididikan mamanya, makanya tukang gocok yang lakukan. Nauzubillah, sangat tergantung dengan tukang merekamnya tadi. Siapa tukang merekamnya itu kata Rasulullah? Adalah orang tuanya, ayahnya, ibunya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Al-bi'ah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah apalagi kawan-kawan di sekitar As-Somad ini melihat betapa banyaknya orang yang diantar sedang bulan Ramadan ke sini. Saya kawan akrab saya ada yang baru hari pertama Ramadan dan diantar meninggal. Ya. Ada pula lagi yang baik dengan saya. Besok nak Idul Fitri meninggal malamnya. Ya, ada yang semalam sebelum Idul Fitri masih sehari lagi puasa meninggal. Kita alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah masih dipanjangkan oleh Allah umur kita bersua dengan Idul Fitri. Saudara kita pula sekarang di Palestina belum masuk Idul Fitri sedang i'tikaf, dibombardir oleh orang-orang Yahudi tahun tadi, laknatullah. Masya Allah, coba bayangkan, bawa ke hati masing-masing. Seandainya kita yang terjadi melitu, nauzubillah, maka terus doakan mereka. Mudah-mudahan insya Allah mereka dibantu oleh Allah. Karena yang ayat saya sampaikan tadi, walillahi junudus samawati wal ardh. Bala tentara semua itu ada, bala tentara Allah itu ada di langit dan di bumi milik Allah. Ada yang angin nanti dicadangkan oleh Allah.
ada didatangkan oleh Allah nanti mungkin panas terik, itu bala tentara Allah. Kadang-kadang lipas didatangkan oleh Allah, kodok didatangkan oleh Allah. Ya, di Indonesia ini tsunami didatangkan oleh Allah. Itu bala tentara Allah itu. Yang main-main. Bukan bala tentara yang caca pakaian seragam itu baik, bukan. Itu sebahagian baik. Tapi kalau Allah yang tidak ada yang mustahil, itu roket-roket Israel itu nanti bisa kembali kepada mereka masing-masing. Tidak ada yang mustahil. Tahu salah yang baik Tuhan. Itu budak-budak itu baik ciptaan Allah yang sengaja dibuat oleh Allah. Kamu jelas dalam Al-Quran. Walan tardo ankal Yahud walan Nasrani. Yang namanya Yahudi Nasrani tidak akan ridho dengan kamu. Kalau kita ngomong begitu sekarang kata orang lah ini ayat, aku cuma menerjemahkan saja kok. Sama dengan orang bilang tidak boleh ngomong masalah kafir. Jelas surah Al-Kafirun. Tekan di surah toleransi. Yang ada toleransi. Kita ini sekarang sudah mulai dikikis dari semua lini lah, macam-macam. Nah ini juga yang dikikis juga. Nah, masih berada. Sudah disiapkan ada snack di belakang. Maaf ibu aku kecingan baik tadi. Aku makanya berani ngomong karena kulihat ada tanda-tanda ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapa ngomong begini tadi? Toleransi. Dia ibarat kafir jelas. Orang-orang yang kafir itu ayat namanya. Kalau sudah ayat apa cak kita nak dihalus-halusi itulah. Ketika Allah mengatakan lantar doa angkal Yahudi wal Nasrani, ini ayat terjemahannya sama sekali Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho dengan kamu kecuali kamu belok mereka. Jadi tak usah dianggap, tak usah dipikir kapan untuk damai antara Yahudi dengan Palestina. Nunggu kiamat. Jelas hadis itu. Ya. Dan orang Palestina itu tidak akan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi itu kecuali kalau sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Baik